capek gitu, terus nggak ada selera makan, pilih-pilih makannya akhir-akhir ini. Kenapa ya Bu ya? Oh ya, saya periksa dulu ya Ibu ya. Normal ya Bu ya. Tensinya bagus ya Bu? Iya, alhamdulillah tensinya bagus 110/80, nadinya 80. Sambil saya tulis ya Ibu ya. Suhunya 36,5, inspirasinya 24. Bu pernah periksa lab sebelumnya HP? Pernah sih Bu, sekitar 1 minggu yang lalu. Tapi hasil labnya sudah saya ambil, tapi saya belum kembali lagi. Oh, iya. Kembali lagi ke yang dokternya, HP-nya itu 11 katanya Oh, Bu. iya, alhamdulillah. Baik Ibu, memang selama hamil itu membutuhkan banyak nutrisi yang baik untuk kehamilan kayak gitu ya. Jadi pemenuhan gizi ibu hamil itu bisa dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral kayak gitu ya Bu ya. Jadi ibu selama hamil kebutuhan energinya itu kurang lebih 300 kalori per hari ya Bu ya, 15% lebih tinggi daripada saat ibu tidak hamil. Beda ya Bu ya? Iya beda Ibu. Nah, manfaatnya karbohidrat ini untuk sebagai sumber energi ibu biar ibu tidak lemas. Karbohidrat bisa berasal dari nasi, umbi-umbian, jagung, sapi, dan kentang gitu ya. Kalau Jadi tidak harus nasi ya? tidak harus nasi ibu, Soalnya bosan kan ya nasi itu kayak mau muntah. iya bisa pakai alternatif yang lain Oh, ya. Yang iya, penting iya, sumber siap. karbohidratnya dipenuhi. Terus untuk protein selama proses kehamilan, protein itu juga penting ya Bu untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya ibu, untuk pembentukan plasenta, cairan ketuban, pembentukan jaringan payudara ibu untuk mempersiapkan menyusui nanti, dan pembentukan itu jaringan rahimnya ibu kayak gitu. Nah, sumber protein ini bisa dari daging, ayam, telur, tahu, tempe, susu, dan kacang-kacangan. Kemudian ibu juga membutuhkan lemak. Nah, lemak ini digunakan untuk sumber tenaga dan pertumbuhan jaringan plasenta ibu, dan perkembangan itu apa Bu? plasenta itu ari-ari dan perkembangan syaraf janin. Jadi sangat penting penting itu ya ternyata ya. Lemak ini bisa berasal dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan berbagai jenis ikan. Kemudian ibu juga membutuhkan vitamin dan mineral. Vitamin yang dibutuhkan bisa vitamin A, B, C, dan D. Terus mineralnya bisa kalsium, fosfor, Fe atau tambah darah. Oh, yang diberikan sama bidan setiap bulan itu. C, asam folat. Asam folat kan tadinya pas awal hamil diberikan Iya, kan iya, ya. iya. Nah, manfaatnya ini selain itu juga ibu juga membutuhkan kecukupan cairan. Nah, supaya ibu tidak dehidrasi, pembentukan air ketuban itu loh Bu, dan supaya ibu tidak sembelit atau konstipasi. Kurang minum itu ya, jadi kayak gitu Bu. Ya, paling tidak kebutuhannya sekitar 2,5 sampai 3 liter per hari ya Bu ya. Nah, kalau ibu kekurangan nutrisi bisa menyebabkan bayinya itu lahir prematur, bisa meninggal di dalam kandungan, keguguran, cacat bawaan, dan berat badan bayinya itu lahir rendah kayak gitu. Nah, kalau ibu kekurangan nutrisi selama hamil itu bisa menyebabkan ibu anemia atau kekurangan darah, perdarahan. Seperti sekarang yang saya alami ini. Ya, ini masih dalam batas normal Bu, masih 11 itu ya. Terus penurunan daya tahan tubuh, Bu, jadi mudah lelah seperti itu, perdarahan selama kehamilan, dan perdarahan nanti sewaktu persalinan. Nah, untuk pengolahan makanan juga harus diperhatikan supaya nutrisinya tetap terjaga dengan baik ya Ibu ya. Jangan merendam sayuran yang sudah dipotong terlalu lama, bisa merusak kandungan vitamin, karena ada vitamin tertentu yaitu vitamin B dan C yang tidak larut dalam air apabila digunakan tidak larut dalam air kan ya, selalu gunakan itu peralatan memasak yang bersih
dan jangan terlalu lama merebus sayuran-sayuran Sayuran, supaya vitaminnya itu tidak hilang. Hilang. Jadi jangan menggunakan peralatan yang terbuat dari plastik ya Ibu ya. Hindari menghangatkan makanan berkali-kali. Terus kalau Ibu punya pantangan makanan tertentu, padahal itu kayak apa ya, buahnya amis-amis itu Ibu yang pantang yang apa itu? Sebenarnya nggak ada yang pantang sih Bu, cuman males gitu rasanya nggak ada selera. Padahal itu ya dipaksakan Bu Sedikit-sedikit ya, selesai coba. Iya. Jadi menu seimbang nih contohnya Ibu, ada karbohidratnya, ada sayurannya, ada proteinnya, bisa nabati, bisa hewani, terus buah-buahan juga, dan jangan lupa minum air putih ya Ibu ya. Siap, ya. Bagaimana Ibu mengerti nggak penjelasan? Iya, jadi tahu kenapa, maksudnya memotivasi saya supaya biar mood makannya itu balik lagi, nggak males-malesan gitu, ternyata sepenting itu. Pentingnya. Iya. Saya kira udah makan sembarang aja lah, yang penting bisa memasukkan makanan gitu, tapi ternyata memang harus diperhatikan apalagi saat kita cara pengolahannya juga diperhatikan Iya, ya. siap-siap besok saya perbaiki Bu. Terima kasih Ibu sudah bersedia datang ke sini. Ada pertanyaan? Sementara cukup Bu, nanti yang pasti saya akan perbaiki pola makan biar ada nafsu makannya.